Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali saya hunting jalur kereta tebu nonaktif, mulai dari jalur di sekitar daerah Padomasan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember ini. Ini jalur kereta tebu pabrik gula Semboro. Ini merupakan jalur segitiga dan ada jalur crossing di depan sana teman-teman. Jalur yang nonaktif mulai dari percabangan ini yang lurus ke arah utara. Jalur yang berbelok ke kanan ke arah timur ini masih aktif teman-teman hingga musim giling tahun 2024 ini. Ke arah kanan, arah timur menuju ke pabrik gula Semboro, sedangkan ke arah belakang, ke arah selatan menuju ke ladang tebu Blok Layur. Dan yang lurus ke arah barat teman-teman, melewati crossing di depan sana, namun tidak jauh, hanya mentok di sebelah barat sini, karena di sini adalah ladang tebu terakhir di jalur yang ke arah barat. Nah, di percabangan ini juga masih ada tuas penggeser lidah weso, namun sudah terkubur tanah teman-teman, karena sudah tidak digunakan untuk berpindah jalur. Hanya jalur yang belok inilah yang digunakan saat ini. Untuk lidah weselnya juga masih ada, masih lengkap, yang kiri, yang kanan, dan jalur yang lurus pun, jalur yang nonaktif ini pun masih ada relnya teman-teman. Nah, namun tertutup tanah dan rumput ini. Ya, jalur yang mengarah ke selatan menuju ladang tebu Blok Layur yang ada di sebelah selatan sana. Dan dulunya jalur ini bisa terus ke arah selatan ke daerah Keting hingga ke ladang tebu sekitar daerah Cakru teman-teman. Namun kereta tebu saat terakhir kali masih aktif ke ladang tebu Cakru itu tidak melewati jalur ini teman-teman, namun melewati jalur di sekitar daerah Jombang, berbelok ke kanan ke arah barat sampai di sekitar daerah Keting, berbelok lagi ke arah kiri ke arah selatan hingga sampai ke ladang tebu Cakru. Ya, karena jalur pabrik gula Semboro ini masih banyak yang terkoneksi teman-teman. Jadi meskipun ke ladang Cakru tidak melewati jalur ini, bisa melewati jalur yang lain. Nah, untuk jalur yang ke selatan ini, saat dilewati lokomotif, videonya saya taruh di pojok kanan atas dan di deskripsi. Arah sebaliknya mengarah ke utara, ini menuju ke sekitar daerah Sarimulyo, lalu Banjarjo, hingga sampai ke sekitar daerah Rowo Tengah. Namun jalur nonaktif ini relnya masih ada hanya sampai di depan sana teman-teman, sekitar beberapa ratus meter dari sini. Oke, kita langsung saja menelusuri jalur nonaktif ini ke arah utara teman-teman. Kita berhenti sebentar di crossing rel atau perempatan rel di sebelah utara sana. Oke. Oke, kita sudah sampai di crossing relnya teman-teman. Ini adalah jalur segitiga pembalik dan ada jalur perempatan relnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, jalur yang masih aktif adalah jalur yang dari arah timur berbelok ke arah selatan dan yang lurus ke arah barat ini. Namun hanya mentok di sebelah barat sana untuk memanen tebu di sekitar daerah Padomasan ini. Oke, jadi di sebelah timur sana ada percabangan ke arah selatan, yaitu jalur yang masih aktif, dan percabangan yang ke arah utara, jalur yang sudah non-aktif.
namun masih utuh relnya teman-teman. Sebentar lagi juga kita akan cek. Oke teman-teman, kita lanjut menelusuri jalur nonaktif ke arah utara. Ini relnya masih ada teman-teman ya, namun hanya tertutup rerumputan ini. Nah, inilah percabangan jalur segitiga dari timur yang mengarah ke utara. Nah, itu masih ada relnya. Namun pertemuan jalur yang sebelah utara jalur segitiga ini sudah tertutup oleh aspal ini teman-teman. Ya, harusnya bertemu di sini. Nah, relnya masih ada yang sebelah kiri ini, namun tertutup semak-semak ini. Oke, kita lihat-lihat dulu di jalur percabangan ini teman-teman. Ya, jadi seperti ini ya. Dari arah timur bercabang ke arah utara. Nah, sayangnya di sini sudah tertutup aspal dan perempatan rel, crossing relnya tadi di sebelah selatan sana. Nah, relnya masih utuh teman-teman, dan bantalan relnya terlihat jelas di sini. Meskipun jalur percabangan ke arah utara ini sudah nonaktif, namun biasanya jalur ini masih dipakai untuk menyimpan lori kosongan atau lori bermuatan ram teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, pertemuan jalurnya di depan sana. Oke, keren ya, masih utuh relnya. Oke, yang di sini ada beberapa bantalan rel yang sudah hilang teman-teman. Ya, karena sudah nonaktif jalur ini. Dan di depan sana, di pertemuan jalur sebelah utara, sudah tertutup aspal. Seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke arah utara untuk menelusuri jalur kereta tebu nonaktif ini. Dan tidak jauh di arah utara sana ada percabangan lagi teman-teman, percabangan ke arah timur. Dan percabangan itu merupakan jalur yang masih aktif, masih digunakan hingga musim giling tahun 2024 ini. Karena di sekitar jalur percabangan sana ada ladang tebu yang masih diangkut menggunakan lori. Oke, kita meninggalkan jalur segitiga sekaligus ada jalur crossing rail di sekitar daerah Padomasan ini. Kita lanjut ke arah utara. Nanti kita berhenti sebentar di bekas percabangan tidak jauh di arah utara sana. Ini relnya masih utuh teman-teman. Nah, ini hanya tertutup rumput dan tanah saja. Nah, sampai sini aspalnya sudah habis, diganti jalan batu ini. Nah, kelihatan ya, masih ada relnya. Nah, ini kelihatan jelas relnya. Nah, sekarang jalannya sudah berpaving. Nah, ini ya. Terus ke arah utara jalurnya sudah tertutup paving teman-teman. Karena relnya agak menyerong ke kanan ini. Nah, ini loh yang saya maksud percabangan ke arah timur, kelihatan rail bednya.
Nah itu terlihat relnya. Nah pertemuan jalurnya di sini tepat di bawah jalan paving ini teman-teman. Oke, kita lihat-lihat sebentar teman-teman. Jadi relnya ini juga masih utuh teman-teman. Nah sayangnya pertemuan jalur atau percabangan di depan sini sudah tertutup paving. Seperti yang saya sampaikan tadi, jalur ini adalah jalur yang masih aktif teman-teman. Aktifnya hanya sebatas timur sana. Di sana ada ladang tebu yang masih diangkut menggunakan lori. Jadi tidak sampai ke sini aktifnya teman-teman. Dan untuk menjangkau ladang tebu di arah timur sana, kereta tebu datang dari arah timur teman-teman, dari arah Ngampel Rejo, bukan dari jalur yang non aktif ini. Ya karena rel yang masih terkoneksi di jalur kereta tebu pabrik gula Semboro ini masih banyak. Jadi tidak bisa dijangkau melewati jalur ini, bisa melalui jalur arah timur, arah Ngampel. Ladang tebu di arah timur sana, orang sini menyebutnya dengan istilah ladang tebu Wesel 7. Kalau saya tidak salah ingat demikian. Jadi betapa mengesankan jalur kereta tebu saat aktif dulu, tidak hanya di pabrik gula Semboro teman-teman, tapi di banyak pabrik gula lainnya. Jalurnya menjalar-jalar dan bercabang kemana-mana dan saling terkoneksi. Oke, kita lanjut menelusuri jalur non aktif ini ke arah utara teman-teman. Jalur kereta tebu di bawah jalan paving ini teman-teman ya, dan agak serong ke kanan. Nah ini teman-teman, benar ya, sekarang jalur lorinya, relnya serong ke kanan. Nah ini sekarang di sebelah kanan jalan paving ini teman-teman, masih ada relnya, namun tidak jauh lagi sudah habis, hingga dekat perkampungan di depan sana. Nah, di depan ini akan kelihatan jelas relnya teman-teman. Nah, ini. Mulai sini terlihat lagi relnya. Nah, hingga sebatas di depan itu. Nah, ini teman-teman. Hanya sebatas ini relnya masih ada. Ke arah utara sudah habis relnya. Ini semacam tanda pembuatan jalan mungkin. Oh ya bener, pembuatan jalan paving. Hanya sebatas ini. Ke arah utara sudah tidak ada relnya. Nah di sini relnya memakai bantalan plat besi teman-teman, seperti rel ram. Bantalan plat besi, bukan bantalan kayu atau bantalan beton. Nah kalau gini seperti jalur baduk teman-teman ya, namun bukan, ini adalah tanda pembuatan jalan paving, bukan baduk jalur kereta. Oke teman-teman, jadi demikian video belusukan jalur kereta tebu nonaktif pabrik gula Semboro, mulai dari sekitar jalur segitiga sekaligus jalur perempatan rel yang ada di Padomasan tadi hingga berakhir di sini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.